Baiklah, untuk pertanyaan pertama, kita berikan waktu selama 30 detik. Pertanyaannya, dalam pengajuan diri sebagai calon kandidat Ketua Senat FSI, apakah atas kemauan pribadi atau atas dorongan orang lain? Dan jika atas dorongan orang lain, dari siapa? Silakan dijawab dari sekarang. Kemauan sendiri tapi nggak kuat. Terus kita memiliki teman yang menguatkan. Ya, sebutin temannya siapa? Boleh? Banyak ya, terutama dari kekeluargaan itu mendukung. Terus dari teman-teman di organisasi sebelumnya juga mendukung. Tapi ada beberapa teman yang nggak boleh saya sebutin lah namanya kan, untuk menjaga kode etik jurnalistik gitu kan. Oke. Tapi insya Allah kemauan pribadi cuma dikuatkan oleh teman-teman. Oke. Sip. Untuk pertanyaan kedua, kita berikan waktu selama 1 menit. Pertanyaannya, sebutkan 3 alasan untuk meyakinkan warga syariah bahwa antum layak menjadi ketua senat syariah. Silakan dijawab dari sekarang. 3 kata ya. 3 alasan. Apa 3 alasan? Yang pastinya kalau saya dipilih gitu kan, kalau saya terpilih ini amanah gitu kan. Saya udah dapat ujangan dari beberapa senior bahwasannya jadikan niatmu itu khidmah, maka semua akan mudah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang manusia itu bagaikan ini ya, fata morgana gitu kan ya, fata morgana gitu. Kalau teman-teman mungkin ngelihatnya wah ini hebat Humek, cuman itu nggak tahu ke depan. Cuman yang pastinya saya pribadi nggak memiliki 3 alasan yang kuat, tapi niat saya dari awal saya niat untuk khidmah seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, jika seandainya ada tawaran posisi kepemimpinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketua senat saat antum menjabat, apa yang akan antum lakukan terhadap tawaran tersebut? Silakan dijawab dari sekarang. Jujur saya pribadi itu bukan orang-orang yang dualisme ya. Udah beberapa tahun belakangan ini saya juga sering ditawarin gitu. Oke, sering. Ada beberapa kali ditawarin gitu kan, beberapa organisasi ya, bukan kepanitiaan, karena organisasi memiliki komitmen tersendiri gitu. Dan saya menolak gitu, karena saya masih ada di organisasi salah satu yang saya pimpin gitu kan. Makanya pertanyaannya bagaimana kalau kamu ditarik di organisasi lebih tinggi gitu. Jujur saya pribadi bukan kategori atau bukan orang yang memiliki karakter dualisme gitu. Kalau bahasa bucinnya itu nggak bisa mendua gitu kan. Jadi insya Allah apapun yang terjadi saya tetap berusaha semaksimal mungkin, karena ya ini amanat kan, bukan main-main gitu kan. Apalagi senat syariah gitu kan. Tapi untuk mendua saya tidak mungkin. Tapi untuk beberapa hal, entah jadi panitiaan atau kenapa tidak, karena kita berbuat baik untuk siapa saja, dan berbuat baik itu boleh ke siapa saja dan kapan saja gitu. Tapi kalau itu mengganggu kewajiban saya yang ada di sini, ini kewajiban yang amanat kan ya pastinya, itu nggak akan saya terima dong. Lanjut ke pertanyaan keempat. Kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, apa kontribusi Anda selama di Senat sehingga membuat Anda yakin untuk mengajukan diri menjadi Ketua Senat Syariah? Silakan dijawab dari sekarang. Kontribusi ya, saya memiliki teman-teman kabinet di Alfa Merah gitu kan. Kontribusi saya paling besar pada tahun ini adalah buat jas senat yang kece gitu. Lagi kita pakai, tadi Ustadz Hashim juga pakai kan, Ustadz Hashim. Itu saya yang inisiasi, alhamdulillah, walaupun banyak cobaan. Dan itu ternyata ngukur jas itu butuh kemampuan lebih gitu. Bayangin gimana ngukur baju orang gitu. Jas loh ya, bukan baju gampang ya, L, XL. Itu menurut saya itu kontribusi yang agak sulit ya, nggak tahu ke teman-teman mungkin agaknya gampang gitu. Dan kita berurusan sama orang Mesir ya kan. Lastu mahir bitakallum lugu amiyah gitu. Saya nggak bisa kali bahasa amiyah, tapi di situ saya rasa itu termasuk kontribusi saya yang saya paling besar gitu. Kalau ada kontribusi teman-teman lain kajian dan itu bukan divisi saya gitu. Terus beberapa kali saya juga di Senat ya, beberapa kali saya juga ikut bantu dalam book fair, ikut bantu book fair ya kan, koar-koar gitu.
Pokoknya apa yang saya bisa ya saya lakuin gitu ya. Pernah saya disuruh tulis buku di senat tuh. Ini saya curhat nih ya. Tulis buku, Met. Kita mau bikin buku senat nih. Ya aku nggak bisa nulis gitu. Jadi aku nggak bisa berkontribusi gitu. Coba kontribusi lain akan saya lakukan gitu. Jadi saya melakukan apa yang saya bisa. Seperti tadi ya contohnya kalau saya berusaha untuk bersosial, berusaha untuk koar-koar gitu kan. Berusaha untuk orang banyak gitu. Ya pastinya itu, cuman yang kontribusi paling besar di situ. Terus yang terakhir itu saya berkontribusi di Pakasi paket kader syariah gitu. Mana mambanya dari sini? Jumpa Nas. Oke. Oh ini. Lanjut, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kita berikan waktu selama 30 detik. Pertanyaannya, selama 5 tahun ke belakang, apakah Senat telah melaksanakan fungsinya secara tepat atau belum? Silakan dijawab dari sekarang. Fungsinya udah tepat, pastilah ya, karena Senat sendiri ya Senat mahasiswa kan, Fakultas Syariah Islamiyah udah fungsi tetap ya, seperti tahu membantu menunjang akademik mahasiswa, ngajak kuliah gitu kan, ayo go back to kampus gitu. Udah tepat, tapi masalah ini kan setahu saya ya Senat itu hanya berputar di sekitar perkuliahan ya, perkuliahan akademis mahasiswanya seperti itu. Dan jawaban saya sudah berkontribusi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Kita beri waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, hal apa yang menurut Anda masih kurang dan belum diwujudkan oleh Senat untuk diwujudkan tahun ini? Silakan dijawab dari sekarang. 6 menit ya? Panjang banget, ini pengen lama. 2 menit tadi ya? Yang belum ada ya, saya juga kurang memandang banyak karena luar biasa semua ya ketua-ketua Senat. Pasti ada cara kepemimpinan masing-masing gitu. Cuman ada satu yang menurut saya itu ada yang kurang gitu. Contohnya apa? Kita ini mahasiswa syariah Islamiyah gitu kan. Yang kita kenal dengan mahasiswa yang udah biasalah debat ya. Kita sering ya nengok debat-debat para ulama di buku, di Muqarrar, Fikih Muqarrin tuh ya, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i itu ada 4 ya, ada biasa berdebat gitu. Cuman sekarang ini kayak saya lihat di Indonesia itu problematika masyarakat seperti itu, memperdebatkan hal-hal yang furu' gitu kan, yang udah kita bahas. Nah, kurangnya itu kita mahasiswa syariah tidak ada kontribusi, bukan tidak ada, mungkin ada ya, cuman belum maksimal kontribusi kita di ranah itu gitu. Nah, makanya saya itu ada program unggulan, salah satunya mengaktifkan namanya JMK, Jamiatul Mubalighin wal Khutobah gitu kan. Nanti kita adakan YouTube Fodamara ya, Fodamarus Abu Somad itu dulu juga kaleng-kaleng YouTube-nya gitu kan. Nah, sekarang subscriber Senat udah 200-an gitu. Mungkin kita cari kader-kader yang udah mumpuni gitu kan dalam bidang dakwah, sampaikan aja gimana sih hukum membasuh kepala menurut Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i 3 kali gitu kan. Terus ada teman-teman yang membasuh kepala sekali gini, gimana hukum kita kasih? Ya itu menurut Imam Ahmad. Udah selesai masalah. Mau ikutin yang mana silakan. Menurut saya seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa syariah harus peka permasalahan-permasalahan furu' yang lagi berkembang di negara kita di Indonesia. Seperti itu sih. Oke, teman. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-7. Kita beri waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, dalam masa pandemi ini, apa program brilian beserta target terukur yang Anda rancang dan apa yang membuat target itu optimis untuk direalisasikan? Silakan dijawab dari sekarang. Oke, buat pandemi saya, kalau sekarang masa pandemi ya, masa pandemi yang parah gitu ya, seperti beberapa bulan sebelumnya itu saya nggak bakal pede maju jadi ketua Senat gitu, karena jujur saya pribadi bukan karakter orang-orang yang suka virtual gitu loh, suka seminar online gitu, karena menurut saya pribadi itu kurang efektif ya, ini saya pribadi gitu. Nah, karena sekarang udah new normal gitu kan, ada edaran dari PPMI kalau kota ruangan 100 boleh masuk 50 dan beberapa keluarga melaku itu aman-aman aja gitu kan. Saya rasa untuk program kerja yang saya ajukan itu ada sekolah fatwa, karena dari kegelisahan saya tadi ya. Nah, itu kita harus masuk saya fatwa ini bukan suka-suka kita pulang ini jadi mufasir, jadi mufti, wah ini apa hukumnya haram gitu kan. Enggak, tapi sekolah fatwa ini kita mungkin mengutip beberapa ulama yang memiliki fatwa-fatwa dengan beberapa permasalahan, nanti kita sekolahkan. Dan yang paling kondusif lagi ada kata-kata Imam Syafi'i ya, yang paling keren bukan kondusif.
kalau kau bukan anak raja maka menulislah gitu. Jadi mahasiswa syariah ini kalau program saya itu namanya sekolah mufti kan, sekolah mufti, sekolah fatwa. Nanti kita ambil satu buku dari Darul Ifta, kita kaji, kita bahas, kita streamingkan, kita YouTubekan, kita sharekan, subscribe juga gitu. Nah, nanti di akhirnya akan kita terjemahkan dan akan kita bukukan, dan inilah yang akan menjadi amal jariah kita ke depannya nanti. Jadi membukukan atau menerjemahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Darul Ifta gitu. Ya, lebih-lebih lagi kita memiliki Darul Ifta banyak fatwa ya. Kita memiliki 2 atau 3 buku yang luar biasa. Jadi itu salah satu program yang saya rasa sangat dibutuhkan. Bukan berarti saya nggak memperdulikan kuliah, itu udah program wajib saya gitu kan, udah program wajib setiap senat pasti memperdulikan kuliah untuk menggapai mumtaz, mengadakan bimbel itu pasti. Tapi untuk saat ini saya yakin dengan program itu, jadi insya Allah tidak ada kendala walaupun pandemi, karena sekolah fatwa itu nggak membutuhkan kuota banyak. Lanjut ke pertanyaan ke-8, kita berikan waktu selama 3 menit. Pertanyaannya, sebagai calon ketua, Antum adalah perwakilan dari mahasiswa Indonesia. Selain memiliki retorika yang baik, Antum juga harus memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni. Sekarang, silahkan berbicara dalam bahasa Arab tentang beberapa permasalahan mahasiswa Indonesia kepada Amit Kuliah. Bayangkan, sekarang Antum tengah mengadu beberapa permasalahan kepada Amit Kuliah. Silahkan dimulai dari sekarang. 3 menit ya. Assalamualaikum ya Ustazna, ana Ridho Humaydi min Indonesia, ana Rasulan min Ittihadi Tulab Indonesia khosatan fi kulliyati syariah Islamiyah. Ladaina mushkilah yakni fi ba'di tulabina mush hayastarik mal imtihan li'annahum yarga'un ila baladna Indonesia fi hal fi takhsis au fi takhsis yakni fi takhsis bitahum liyashtarik imtihan fi waqti gay yani mungkin syahrul gay wala sanah al gay yani ashanhum دلوقتي في البيت مش معهم يعني عشان تذكيره بتاع طيارة كده جولي أو يرتفع مرتين ومعنا بلدنا إندونيسيا هو مشكلة كورونا كبير صح؟ ممكن بسماحتكم سامحنا يعني طلاب إندونيسيا اللي في بيتنا إندونيسيا يسمي امتحان في سنة جاي ولا في شهر جاي يعني لو سمحتوا. وفي مسألة أخرى لدينا يعني بعض الطلاب أنهم لا يستطيع أن يدخل الفصل بسببهم التأخر بدخول الفصل لأن لو دخلوا الفصل متأخر قليلا يعني هم لا يستطيع أن يجلس على المقعد معا لو نحن جلسنا على الحائط يعني على البساط nahnu la nandur ma syaraha al-ustaz fil kulliyah yani misamahatikum mungkin fi tariqah wala kifayatun ukhra minal kulliyah liyusaiduna fi fahmi daras mungkin liyuwassi al-maqaid wal karasi liyusahilana fi fahmi durus wa fi mushkilah asaniyah yani mushkilah taniyah wa mushkilah atsalitha yani mushkilah لماذا النتيجة لفصل دراسي لسنة الرابعة لم يخرج يا دكتور مع أنهم كلهم سيرجع إلى بلادهم إندونيسيا لأن المجتمع الإندونيسي ينتظرونهم. Oke, pertanyaan ke-9 kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, jelaskan karakter kepemimpinan 3 periode kepengurusan SEMA FSI ke belakang dan apa yang Anda pelajari dari mereka. Silakan dijawab dari sekarang. 3 karakter ya. Mungkin saya cuma bisa menjelaskan secara rinci cuma 2 karakter ya. Itu pengurusan Ubaidil Haq sama Kevin Damara. Terus satu lagi ada Bang Hafiz nih. Saya memang nggak tahu kepemimpinan beliau karena ketika saya datang ke sini masih maba ya, belum tahu memperhatikan karena fokusnya syari senat itu kan bukan ke DL gitu ya. Cuman ada beberapa kali, pertama ya Bang Hafiz ya, 3 tahun pertama itu Bang Hafiz dari KMJ ya, beliau orangnya ganteng gitu ya.
Itu karakter nggak sih? Enggak. Bang Hafiz ini ganteng, pintar ya. Kelihatan ketika sempat beberapa kali mengisi acara kesenatan. Itu diadakan oleh IKPM Kairo ketika saya masih anak baru itu. Untuk kamu milih fakultas apa nanti ketika udah kuliah gitu. Nah itu Bang Hafiz yang ngisi. Itu pemaparan beliau luar biasa. Kelihatan banget cerdasnya dan apa ya, idealisme banget gitu ya, kepemimpinan kelihatan banget. Saya yakin pasti senat dipimpin beliau juga luar biasa. Lahirlah kader namanya Kevin Damara gitu kan. Nah, lalu Kevin Damara menjabat di Senat Syariah. Saya lihat pergerakan sampai mendapatkan gelar atau penghargaan senat terbaik tahun periode 2018-19. Oke. Lalu selanjutnya dari Kevin Damara juga ya pemimpin yang baik menghadirkan kader yang baik, karena akhirnya lahirlah kader-kader yang baik, yaitu ada Ubaidil Haq ya. Ustadz Ubaidil Haq dengan kekaleman beliau ya, Asian beliau wong Jawa gitu kan, kalem, asik gitu kan. Terus yang saya suka dari karakter beliau itu adalah enak untuk ngobrol, ngopi, bukan apa ya, bahasa ilmiahnya apa ya, maksudnya itu Ustadz Ubaid ini enak untuk konsultasi gitu, selalu memecahkan masalah. Kalau ada masalah beliau kalem gitu. Itu yang saya banyak harus belajar dari beliau gitu. Nanti ajarin aku suhu, oke? Dan gak kalah hebat lagi Ustadz Ubaid nih. Kita kembali kepada pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang hebat. Lahirlah 4 calon ketua senat. Ini pertama dalam sejarah. Gila nggak Ustadz Ubaid itu? Luar biasa. Oke. Untuk sesi terakhir, kita berikan waktu kepada antum selama 1 menit untuk mengajak atau menghimbau warga syariah agar mereka memiliki kemantapan hati untuk memilih antum sebagai ketua. Silakan dimulai dari sekarang. Teman-teman syariah dimanapun kalian berada, saya Ridho Humaidi udah berikhtiar, udah bertekad dalam hati beserta dengan teman-teman dukungan saya, udah berdoa kepada Ilahi Robbi sampai istikharah 2 hari 3 hari kan. Dan saya sudah mengikhlaskan diri saya untuk siap berkhidmah, untuk siap membantu banyak orang, untuk siap berbuat baik lebih gitu di dalam dunia akademis, khususnya di SEMA FSI Fakultas Syariah Islamiyah. Jadi teman-teman nggak perlu ada ragu ya sebenarnya. Nanti kalau ada ragu ingatin saya. Tapi insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Dan pastinya membutuhkan kontribusi, dukungan, dorongan dari teman-teman sekalian. Apalah aku tanpa kamu. Oke.